Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang solih-solihah, yang Pak Guru banggakan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pak Guru harapkan semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam belajar meskipun hanya di rumah saja. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 ini masih di semester 1. Pelajaran kita yaitu tentang sholat kewajibanku. Dan pada submateri kita yaitu tentang hikmah sholat. Anak-anak sekalian, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, kemudian kita diberi kemudahan untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian mengamati, menyimak video pembelajaran ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat atau mampu yang pertama membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku kerjasama dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan hikmah sholat dengan benar. Yang keempat, kalian bisa menjelaskan hikmah sholat dengan benar. Dan yang kelima, kalian dapat menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah sholat di rumah dengan benar. Serta yang keenam, kalian dapat menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah sholat di masjid atau musola dengan benar. Anak-anak, kita mulai saja submateri kita tentang hikmah sholat. Perlu anak-anak ketahui bahwa sholat yang kita laksanakan akan memberikan hikmah atau manfaat pada diri kita jika memenuhi syarat rukun, kemudian khusyuk, kemudian jika dilaksanakan dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hikmah apa saja yang akan kita dapatkan atau manfaat apa saja yang akan kita dapatkan dari ibadah sholat tersebut? Inilah hikmah sholat yang akan kita dapatkan. Di antaranya seperti berikut ini. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang kesepuluh, memelihara diri dari perbuatan dosa-dosa. Baik anak-anak, untuk penjelasan dari masing-masing hikmah atau manfaat sholat ini akan Pak Guru jelaskan sebagai berikut. Yang pertama anak-anak, bahwa sholat akan menjadikan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kalian ketahui anak-anak, bahwa orang yang rajin melaksanakan sholat akan banyak mengingat Allah. Setiap kita sholat, kita akan ingat Allah. Dan di antara waktu-waktu sholat itu, tentunya kita akan banyak mengingat Allah. Kemudian anak-anak, hikmah yang kedua yaitu sholat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, dengan sholat kita ingat akan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga akan semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Ingat anak-anak, pada hakikatnya sholat itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah, sarana kita meminta kepada Allah, sarana kita memohon ampun kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Itu artinya
kita merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, bahwa sholat dapat menjadikan kita disiplin waktu. Anak-anak, sholat mengajarkan kedisiplinan pada kita dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Karena waktu sholat itu sudah ditetapkan. Jadi kita harus sholat pada waktunya. Karena kalau tidak dilaksanakan pada waktunya, sholatnya tidak sah. Orang yang sholat tepat waktu akan selalu menggunakan waktunya dengan baik, anak-anak. Hikmah dari sholat yang keempat adalah hidup bersih. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa syarat sah sholat itu harus bersuci terlebih dahulu. Ya. Orang yang sholat hidupnya akan selalu bersih karena apa? Karena setiap hendak sholat, dia harus berwudu dahulu. Ya. Badan dan pakaian yang digunakan itu harus suci. Maka orang yang sholat hidupnya akan bersih. Dia akan membiasakan hidup bersih. Kemudian hikmah atau manfaat sholat yang kelima adalah menjadikan hidup tertib dan teratur. Anak-anak, sholat itu memiliki rukun yang tertib urutannya. Dari yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan seterusnya hingga salam, itu harus dilakukan dengan urut teratur. Itu artinya sholat mengajarkan kita agar hidup tertib dan teratur. Kemudian hikmah yang keenam, anak-anak, sholat mengajarkan kita atau menjadikan kita bersikap rendah hati. Anak-anak, dalam sholat setiap orang sama derajatnya. Yang datang lebih dahulu dapat menempati shaf utama, yaitu shaf paling depan. Bahwa siapa saja yang datang lebih dahulu dapat menempati shaf utama atau shaf yang depan. Dan ini berarti hidup itu harus rendah hati. Apabila ada orang kaya yang datang terlambat, maka dia shafnya ada di belakang. Ini mengajarkan harus menerima anak-anak. Dalam sholat setiap orang itu sama derajatnya. Yang datang lebih dahulu dapat menempati shaf utama atau shaf depan. Tidak itu orang kaya ataupun orang miskin, yang datang lebih dahulu itu dapat menempati shaf utama atau depan. Dan ini berarti hidup harus rendah hati. Dan ini berarti sholat mengajarkan kita bahwa hidup itu harus rendah hati. Karena sebenarnya kita sama di hadapan Allah, ya, sama derajatnya di hadapan Allah. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu sama derajatnya di hadapan Allah. Orang kaya, orang miskin itu di hadapan Allah sama derajatnya. Yang membedakan kita hanya ketakwaannya. Itu anak-anak, jadi sholat mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati. Hikmah ibadah sholat yang ketujuh adalah bahwa sholat dapat menjadikan hidup kita damai dan menyebarkan keselamatan. Ingat anak-anak bahwa sholat itu diakhiri dengan salam. Salam itu mendoakan orang yang ada di sekitar kita agar diberi keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan anak-anak, bahwa ibadah sholat itu dapat menjadikan hati kita menjadi tenang dan tentram. Anak-anak perlu kalian ketahui, orang yang sholat itu akan terhindar dari sifat gelisah. Hatinya tenang dan hidupnya tentram. Orang yang sholat itu kan selalu mengingat Allah. Orang yang banyak mengingat Allah itu hatinya menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah,
hati menjadi tenang. Begitu anak-anak sekalian, bahwa sholat dapat menjadikan hati kita menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan anak-anak, bahwa sholat dapat membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Maksudnya yaitu bahwa sholat berjamaah itu akan dapat membina rasa kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Kemudian yang ke-10, bahwa manfaat atau hikmah sholat yaitu bahwa sholat dapat memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Anak-anak, orang yang rajin sholat akan lebih banyak mengingat Allah dan merasa dekat dengan Allah. Sehingga orang yang merasa dekat dengan Allah, orang yang merasa diawasi oleh Allah, itu akan takut berbuat dosa. Demikian anak-anak sekalian, 10 dari hikmah atau manfaat dari ibadah sholat yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah tersebut. Anak-anak sekalian, sebagai bahan evaluasi sejauh mana kalian memahami hikmah dari ibadah sholat, maka jawablah soal-soal berikut ini dengan benar. Ini soal-soalnya anak-anak, silahkan dijawab, ditulis dulu, kemudian dijawab ya. Yang pertama, mengapa dengan sholat dapat membuat kita disiplin? Mengapa dengan sholat dapat membuat kita menjadi disiplin? Kemudian yang kedua, mengapa dengan sholat dapat menjadikan kita rendah hati? Soal ketiga, mengapa sholat dapat menjauhkan kita dari perbuatan dosa? Soal yang keempat, sebutkan 2 hikmah sholat selain yang disebutkan di atas dan jelaskan. Jadi Pak Guru sudah menyebutkan di nomor 1, 2, dan 3 ini, yang keempat ini sebutkan 2 hikmah sholat selain yang disebutkan di atas tadi. Kemudian jelaskan ya. 2 hikmah yang kamu sebutkan itu maksudnya bagaimana, dijelaskan. Kemudian yang kelima, ceritakan pengalaman ibadah sholat kamu, baik itu yang pertama di rumah ya. Jadi kamu ceritakan, saya sholat di rumah bagaimana ya, atau bersama dengan orang tua atau bagaimana ya, diceritakan. Kemudian ceritakan juga pengalaman ibadah sholat kamu di masjid atau musola. Ketika kamu sholat di musola bagaimana. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat mendapatkan hikmah dari pembelajaran tadi, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat serta bisa diamalkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli sholat. Kita tidak boleh melalaikan ibadah sholat. 5 waktu harus kita kerjakan. Demikian anak sekalian, mari kita akhiri saja pertemuan kita dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.